Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas latihan soal asesmen sumatif akhir tahun materi IPAS kelas 4 SD untuk paket esai. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Yuk, jangan lama-lama, kita mulai saja pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembahasan soalnya. Jelaskan manfaat mematuhi aturan di sekolah. Manfaat mematuhi aturan di sekolah adalah agar suasana belajar menjadi tertib, aman, dan nyaman bagi semua warga sekolah. Sebutkan dua contoh kegiatan konsumsi di rumah. Dua contoh kegiatan konsumsi di rumah diantaranya yang pertama, makan nasi dan lauk. Yang kedua, menggunakan listrik untuk menyalakan lampu. Kalian bisa tambahkan dengan menggunakan air, dan lain-lain. Apa akibatnya jika seseorang melanggar norma hukum? Ketika seseorang melanggar norma hukum, maka seseorang dapat dikenai hukuman seperti denda, penjara, atau sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sebutkan 3 ciri-ciri uang asli. Ada 3 ciri uang asli, diantaranya yang pertama, memiliki gambar dan warna yang jelas. Yang kedua, ada benang pengaman. Dan yang ketiga, terbuat dari bahan khusus dan terasa kasar saat diraba. Jelaskan alur kegiatan ekonomi dari penjualan ikan. Alur kegiatan ekonomi dari penjualan ikan. Yang pertama, ikan ditangkap oleh nelayan. Kegiatan ini disebut sebagai kegiatan produksi. Kemudian dijual ke pedagang ikan di pasar. Kegiatan ini disebut sebagai distribusi. Lalu dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Kegiatan ini disebut sebagai konsumsi. Berikan 2 contoh kegiatan ekonomi dalam bidang jasa. Kegiatan ekonomi dalam bidang jasa diantaranya yang pertama, tukang cukur yang memotong rambut. 2, supir angkot yang mengantar penumpang ke tempat tujuan. Masih banyak lagi teman-teman bisa cari. Lanjut ke soal berikutnya. Mengapa pasar penting dalam kegiatan ekonomi? Pasar penting dalam kegiatan ekonomi karena pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Soal berikutnya, tuliskan 3 aturan tertulis yang ada di sekolahmu. Banyak sekali aturan yang tertulis yang ada di sekolah, kalian bisa tulis masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kalian. Yang pertama, siswa wajib datang tepat waktu. Yang kedua, siswa wajib memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Yang ketiga, siswa dilarang membawa barang berbahaya ke sekolah. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi? Sebutkan dan jelaskan. Kegiatan ekonomi akan melibatkan banyak orang. Di antaranya ada produsen, orang yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, distributor, yaitu orang yang menyalurkan barang. Dan yang terakhir ada konsumen, orang yang memakai barang ataupun jasa. Apa tujuan dibuatnya norma? Tujuan dibuatnya norma adalah untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut kembali ke soal berikutnya. Jelaskan perbedaan antara norma tertulis dan tidak tertulis. Berikan masing-masing 1 contoh. Norma tertulis adalah aturan yang ditetapkan secara resmi dan memiliki sanksi hukum. Contohnya undang-undang. Sedangkan norma tidak tertulis adalah aturan yang berlaku di masyarakat berdasarkan kebiasaan. Contohnya menghormati orang yang lebih tua. Berilah 2 contoh pelaksanaan adat istiadat yang ada di Indonesia. Adat istiadat yang ada di Indonesia itu banyak. Di antaranya ada upacara ngaben di Bali, tradisi sekaten di Yogyakarta. Mengapa kita harus menaati norma yang berlaku dalam masyarakat? Kita harus menaati norma yang berlaku dalam masyarakat karena norma membantu menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan juga harmonis. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Berikan contohnya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Contohnya, pedagang membawa sayur dari petani untuk dijual ke pasar. Demikian tadi video pembahasan soal-soal latihan asesmen sumatif akhir tahun untuk materi IPAS kelas 4 SD. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan jangan lupa share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat daripada isi video ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.